Permisi. Permisi. Apa dong? Assalamualaikum dong. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Ini Pak. Kenapa Pak Fajar? Barusan ada wali murid. Wali murid. Iya. Wali murid. Nyari adiknya. Adiknya. Iya, nyari Bapak juga. Jadi saya. Iya. Saya mau izinin adiknya. Suruh masuk. Pak, silakan masuk Pak. Pak. Mangga Pak. Duduk silakan duduk. Oh, siap. Duduk. Siap, Pak. Gimana? Bapak, saya lihat tadi sopan banget kayak yang mau sidang. Waduh. Kan sopan. Di Indonesia ini yang penting sopan. Betul. Dan berkelakuan baik. Agak-agak nyenggol ya. Ini siapa Pak Fajar? Kenapa? Jadi ini namanya Bapak Kamal. Bapak Kamal. Betul. Kesini tujuannya untuk mencari adiknya. Adiknya. Saya mau nyari adik saya, Pak. Ini kebetulan adik saya ini WA nggak dibales. Nggak dibales. Instagram nggak dibales juga. Facebook nggak dibales. Terus Twitter nggak dibales. Tapi setelah saya pikir, Ini adik apa Fajar? Ini ada atau ada benar nih? tapi setelah saya pikir-pikir saya juga baru nggak, Pak. Dia nggak punya handphone, Pak. Ngapain dong? Bapak Fajar, saya emosi Bapak Fajar. Bapak Fajar, saya emosi dong. Kalau nggak punya handphone beli dong. Oh iya, Pak. Di Shopee. Silakan Shopee jadi sponsor kami. Shopee. Enggak, ini sponsor utama. Uncle Ben terbaik. Gini, Pak. Jadi saya tuh udah Gimana? Ini anak kayaknya udah hampir 2 hari ini nggak ada kabar. 2 hari. Iya, 2 hari, Pak. 2 hari. Nah, katanya sih sekolah, Pak. Tapi saya cek, kebetulan kan udah beda rumah ya. Saya pas cek di rumah, nggak ada. Kayaknya nggak nemu nih anak. Saya mau memastikan aja dia masuk ya sekolah 2 hari ini, ya, Pak. Siapa nama adiknya? Nama adiknya Fikri, Pak. Fikri. Iya, Pak. Fikri. Saya cek data di sini dulu. Iya, Pak. Fikri. Oh, kelas 3 ya? Iya, betul. Yang 2 kali nggak naik, dia harusnya nggak jadi kelas 3. Betul. Berapa? Yang Kelas kelas dua harusnya. yang kelas 1 tompelnya sebelah kanan, tiba-tiba kelas 2 tompelnya sebelah kiri. Iya, itu. Iya. Kalau nggak salah nama lengkapnya Fikri Manglungai. Betul, Pak. Fikri Manglungai Nagnoi gitu. Bagus. Dapat di sini ya. Anda dong. Ayo dong. Fikri. Untuk tado apa ini? Fikri. Makin panjang Anda ngeles aja. Bisa aja. Bang. Jadi nama Anda Kamal. Iya, Pak. Kamal Nagnoi. Kamal Nangdong. Oh, Kamal itu kalau dalam bahasa Indonesia ada tuh istilahnya. Apa tuh? Tak Kamal maka tak sayang. Ya. Kenal, Pak. Kenal. Yuk, kita sedekah karena kita harus berkamal. Amal. Iya. Hei, coba nyari dong dari Kamal. Kamal. Bapak ini punya sekolahan ya di bawah kan? Kok Insan Kamal. lucu? Ya. Insan Kamal bagus. Insan Kamil ya itu ya. Lanjut Bapak dong, bisa nggak? Iya. Kamal. Oke. Apa ya? Kamal. Tak Kamal mah kata saya udah ya? Udah. Allah. Bapak kayaknya lama mikir ya. Saya sudah agak lama mikir, Pak. Tapi yang penting kalau kita mau tidur ya biasanya ke kamar tidur sih, Pak. Iya, nggak mungkin ke kamar mandi. Kamu cadel ya Bapak. Bapak ya. Oke. Iya. Bentar. Nama Anda Kamal. Iya. Coba buka sedikit kacamatanya kayak saya kan pernah kenal gitu. Bentar. Kamal Ibrahim bukan? Iya, Pak. Kamu gak kenal saya? Barko ya? Iya tuh lihat. Ya Allah, yang palanya peyangnya. Masya Allah, udah lama gak ketemu, Pak. Masya Allah, tenggorokan kamu. Ih, Bapak. Ih, bajunya keren banget, Pak. Dapat batik dari mana, Pak? Ngeri. Dari WL Uncle Ben. Oh. WTP apa ya? WTP. Iya, wajar tanpa penawaran ya, Pak. Ya? Karena berhubung saya pakai peci, pakai batik, kan mau 2024. Oh. Aksesoris politik. Tapi belinya nggak pakai dana hibah kan ya, Pak? Enggak. Aman Pak. Aman ya? Dana bansos.
Bahaya ya makin Bahaya, kesini ya. Pak, bahaya. Anda niatnya nyari adik kamu kan kesini. Iya, bukan nyari masalah. Bukan kerusuhan. nyari masalah. Betul, Pak. Apalagi nyari somasi. Betul. Jangan gitu, di Bogor lagi panas-panasnya. Iya, apalagi Bapak hijau lagi, saya jadi makin Di familiar. Bogor lagi panas, apalagi kabupaten. Hati-hati, Pak. Hati berbicara. Iya betul. Ini baru episode 3 ini. Iya, jangan sampai di take down. Bahaya, Pak. Kita beli followers. Aduh. Kamu apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Pak Arko gimana kabarnya? Saya sehat sih, Pak. Cuman emang jiwa agak sedikit kurang ini. Bapak sekarang jadi guru BK ya? Iya, guru BK. Bapak tuh kalau nggak salah kalau guru BK tuh kan gelarnya ada SPD ya Pak ya? Iya betul. Tahu kan SPD apa? Spesialis duda. Masuk aja. Sudah. Bukan SPD itu, saya SPJ, Pak. Oh SPD. Spesialis janda. Waduh. Maksudnya nyari gitu. Oh, nyari ya. Nyari ya? Oke, barangkali ada janda-janda ya, silakan masukkan. Iya, karena kalaupun kita nikah ada WO. Angkel deh. Masuk, Pak ya. Masuk Pak Eko, masuk Pak, masuk Pak. Masuk Pak. Makin aja. Makin aja. Boleh sekali lagi ada apa? Ada WO. Angkel deh. Nih, honor naik. Baik, Kamal, gila kan kita udah lama banget ya dulu. Ini satu kelas Kenal sama dulu, saya. Pak? Kita satu SMA. Iya, satu SMA. Betul, walaupun beda kelas, beda sekolah juga Pak. Beda kota juga Pak, Beda tapi kota. satu SMA Pak. Satu SMA. Sama-sama pernah SMA. Ya, itu maksudnya. Dia murid, saya kepala sekolah. Ini Kamal Ibrahim ya? Betul Pak. Karena dia pembisnis sekarang. Kalau bukan pembisnis. Kalau dia pemain bola Kamal Ibrahimovic. Agak maksa dikit ya? Baru menang Pak, kebetulan. Gak apa-apa ya, yang penting kan usaha gitu. Ya, usaha aja dulu. Kamal Ibrahim. Ya, Pak. Anda dalam kondisi baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik saja, bernafas, masih negatif corona Pak sampai saat ini. Alhamdulillah kan sekarang udah lepas masker. Iya betul. Sekali Tapi lepas. belum lepas status masalah aja belum sih. Pak. Belum, segera dong mumpung ada Doain ya Pak ya. Angel Band. Iya. Ada juga segera, Pak. Iya. Ya masalahnya sediakan wedding organizer tapi nggak menyediakan mempelai perempuan yang ada. Nanti siapa tahu dari sini ketemu Pak. Gitu, Pak. Amin ya, Pak. Calonnya. Kita doakan bersama. Amin. Ownernya gitu. Tapi Kamal ini kita kan ini kan di ruang BK ya. Iya. Ruang BK itu ruang bahas kenangan SMA. Saya pengen flashback dulu dong, pengen ngobrol-ngobrol dikit. Ah, Oke Pak. Siap. Dulu SMA di mana? Dulu SMA di Bogor Pak, di Di kota. Bogor. Iya sih di Bogor. Maksudnya kan di sekolah mana? Di Oh, Bogor di kan sekolah banyak sekolah Bina gitu. Papa aja coba dong bantu saya. Saya kesel nih Pak. Di SMA Bina Insani Pak. Hah? Di SMA Bina Insani. Bina Bina Insan. Insan. Semoga segera membina rumah tangga. Jangan sabar ya, bawa rumah tangga terus. Anda jangan baca ke saya dong. Ini kan narasumbernya bukan saya. Ini narasumbernya dong, bukan Tapi jangan patah arang Pak. Buat yang pernah gagal tetap bisa nikah lagi di WA apa Pak? Uncle Ben tetap. Ini sebenarnya podcastnya promosi Uncle Ben semua. Podcastnya belum mulai. Iya, belum mulai ini. Selamat datang di ruang BK. BK tuh bincang Kamal ya. Masuk. Bincang Kamal. Bener-bener. Karena sekarang lagi Iya nanti episode 4 Barko hilang. Bincang Kamal semua. Oh iya. program baru lah. Oh jangan. Oke. Program baru. Tadi nyari adiknya ke sini ya. Iya Pak. Udah Udah 2 hari 2 malam ini Pak hilang. sekolahnya di sini bukan? Bukan juga. Di sini Pak. Oh di sini. Jangan bukan. Jangan dong. Joknya patah ya. Kasihan yang mau ngelawak kok. Baru merintis jadi pelawak. Bersabar. Mungkin nanti kita bantu carikan. Betul, Nanti Papa aja juga biasa sering bantu carikan kan. Cari, Kalau kan. yang hilang kan. Iya. Mungkin Bapak harus sediakan anjing pelacak juga kali Pak. Boleh, nanti saya sediain. Kebetulan teman-teman Anda banyak kan? Banyak. Iya, pada anjing. Saya lagi emosi ini sekarang. Teman-temannya pada itu ya. Sabar dong. Sabar Pak, tenang Pak. Ini ada tamu. Jaga bahasanya dong. Oh, nggak apa-apa lah. Kita tuh harus jaga bahasa kita. Oke, kita lanjutkan ya. Dari tadi kita kemana-mana. Iya. Gak nyampe nih. Oke, Kamal. Nama lengkap Anda? Kamal Ibrahim Pak. Kamal Ibrahim. Betul. Oke. Nggak ada Nang Noi Pak, nggak ada. Dan Adiknya. Itu adik adiknya saya. Fikri Nangno ya? Iya, Fikri Nangno. Mengelai Nangno tadi. nanti coba kita carikan. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih biar saya nanti kan kalau misalnya ketemu adiknya atau adiknya nanya, saya nggak percaya kok kakak Iya. saya kesini gitu. Betul. Jadi kita bisa
ngobrol jelasin bahwa kakaknya yang namanya Kamal Manglei kesini gitu. Masih ya? Masih. Tapi Anda sama adik kamu tuh beda nggak sih? Kalau adik kamu kan bolos tuh sekolah tuh. Tadi kan bolos bilang. Kalau abangnya kayaknya enggak deh. Iya, lebih ke emang nggak ada kesempatannya juga sih, Pak. Kesempatan ya. Iya, betul. Ketat ya. Tapi kalau ngobrolin masa SMA Kamal, menurut fakta, saya tuh walaupun Bapak baru kesini, saya udah tahu faktanya. Wih, kok Bapak bisa tai? Tahu udah Tahu ya, Mama? Bisa tahu? Oh, iya. Kan Anda kirim, Pak. Oh iya. Agak matain ya. Masain dia. Tapi kalau ngomongin soal SMA, saya dapat fakta nih. Kamal ini pernah sekali kena nilai matematika tuh jelek banget. Oh. Jadi dulu nilai matematika Anda jelek ya? Betul, Pak. Jelek. Nilai matematika dia dulu waktu SMA jelek, tapi sekarang rekeningnya bagus. Itu nganter ini ya. Iya. Doang lu. Iya dong, bukan belajar matematika doang. Banyak Yang apa? benar itu harusnya rekening yang bagus. Percuma nilai matematika bagus, tapi karirnya Biasa saja. biasa saja. Apalagi yang nilainya tidak bagus. Waduh. Oke, jadi dulu itu nggak suka matematika karena dianggap sulit. Makanya suka duduk di belakang. Betul. Belakang mana Pak? Belakang sekolah? Lebih ke belakang kamar sih, Pak. Oke, jadi dulu itu Anda tidak suka pelajaran matematika dan akhirnya sering duduk di belakang. Betul, saya suka ini Pak, duduk di paling belakang karena menurut saya saat itu matematika itu tidak menarik dan tidak membuat saya tergugah untuk belajar itu Pak, karena angka semua Pak, bosen Pak. Terus yang terjadi seperti apa? Jadi akhirnya saya sama guru sama ibu saya bikin kesepakatan, ya udah setiap mata pelajaran matematika Kamal wajib di depan. Wajib di depan. Ya otomatis saya jadi tidak bisa tidur di belakang Pak. Oh, jadi itu alasan Anda sering di belakang karena Anda sering ingin tidur. Tidur juga karena kan bosan ya. Kalau bosan saya tidur Pak. Rupanya cita-cita Anda dari dulu ingin jadi anggota dewan sudah biasa ya. Sudah sering tidur maksudnya. Episode kali ini berbau-bau politik semua ya. Terlalu. Karena beliau ini apa namanya lancar juga di dunia politik. Iya ya. Yang buru-buru keluar saya ini kayaknya. Jangan dong. Tamu kita aus kayaknya. Aus ya? Kita kasih minum dulu dong. Oke, siap. Ambil minum ya, maaf Pak Fajar ya. Oke, Kamal ini dulu Kamal ini dulu nggak suka matematika dan akhirnya sering duduk di belakang karena nggak suka. Dulu siapa yang ngajarnya? Bu Mardiah. Bu Mardia. Terima kasih Pak Fajar. Minum dulu. Oh, minum Pak. Ini minum bukan sembarang minum. Wih, Bapak Ini minuman dari Diplomat Cafe. cakep. Diplomat, Bos. Minum. Gimana? Ini bawa dicungkap Pak. Rasanya Pak kayak udah pernah ada Pak. Saya juga minum dulu ya. Bukan Pak. Han. Aduh. Ini Pak. Bahaya deh. Jok sekarang ini banyak yang disensor ya. Sepertinya akan banyak titik gitu ya. Bahaya. Saya minum nih. Bismillah. Ini enak banget. Bapak kalau mau minum, Pak. Iya. Kamu kalau mau minum, itu harus minum di dalam. Susah Susah ya. Honor nih. Kalau mau minum di Diplomat Cafe. Ada Thai tea, ada green tea. Air putih juga enak Pak. Air putihnya enak. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya gitu. Oke, kita lanjut. Bridgingnya lumayan. Oke, kita lanjut. Pak Fajar mau nanya apa nih? Iya. Katanya tahu fakta tentang ini juga. Tadi sempat ngobrol-ngobrol. Bapak Kamal Ibrahim. Iya Pak. Gimana Pak? Tadi saya lihat Bapak dikejar-kejar sama di depan tukang pisang, Pak. Iya. Ada apa, Pak? Bapak larian nih, Pak. Ada tukang pisang, Pak. Saya kebetulan fobia sama pisang. Fobia sama pisang. Iya. Bapak selama ini nggak kencing, Pak. Itu lebih ke terong ya. Bapak aja. Memulai. Ada apa dengan pisang sebenarnya selain dari geli itu? Punya trauma khusus nggak pertama kalinya? Oh, waktu kecil tuh ternyata saya nggak sengaja. Kalian tahu nggak sih kalau Bapak tahu kan kalau pisang tuh kalau terlalu matang jadi kayak agak apa biye tuh bahasanya lembek. Lembek. Ya. Nah ternyata saya nggak suka banget pas ibu kok lu jadi lembek gini langsung Lanjut. Dan itu Pak, jadi setelah saya takut gitu ya udah semenjak itu saya takut. Takut. Bahkan saya Pak misal gini Pak, misal ini makanan Pak, Aha.
pernah nempel satu sama makanan yang lain Pak. Ini saya mau makan ini pisang nih, cuma ketempel. Pasti kan saya cium baunya nih. Iya. Bukan cium keningnya dong. Iya dong, bukan dong. Cium baunya. Cium baunya dong. Hei. Saya kesel ya. Pas saya cium baunya bau pisang nggak jadi saya makan Pak. Nggak jadi. Saya juga waktu itu gitu. Saya kalau nggak suka tuh bau durian, Pak. Oh bau durian ya? Iya, tapi saya durian, Pak. Tidak keren. Oh saya kira Bapak durian, tapi bukan duda keren Pak. Apa tuh? Duda renceng Pak. Ternyata dia juga bisa dan Astagfirullahaladzim ya Allah. sebenarnya bahaya Pak kalau podcast putus gitu. Agak nular ya? Agak Iya, nular iya, dong. Bapak mau nanya apa lagi Bapak? Yang kedua, saya punya faktanya, Pak. Apa tuh? Soal percintaan. Soal percintaan. Mana tuh? Iya. Dengar-dengar saya katanya Pak Kamal ini soal percintaannya pernah satu sekolah, Pak. Betul waktu Selalu beda sekolah. Beda percintaan. sekolah. Betul. Untung, Pak. Beda sekolah. Mm-mm. Beda agama. Waduh. Tuhan memang satu, kita yang tak satu sekolah. satu sekolah. Kira kita yang tak sama dong. Kenapa tuh, Pak? Beda sekolah? Oh, nyari Apa tantangan yang aja, Pak? cantik gitu di sekolah Bapak? Enggak Pak, jadi gini Pak. Karena saya satu sekolah itu anaknya nggak banyak ya, satu angkatan kayak nggak nyampe 70 orang Pak. 70 Bayangin orang. Pak, satu angkatan nggak nyampe 70. Kali 3 paling 200, nggak nyampe 200 lebih dikit lah. Jadi kan orangnya itu aja Pak. Saya lihatnya kok bentuknya itu lagi Bosen ya, gitu ya. bosen. Saya butuh penyegaran. Penyegaran. Jadi dan memacu adrenalin saya dengan coba pacarin orang yang beda sekolah sama saya. Beda sekolah. Betul. Akhirnya itu ya karena pacarannya beda sekolah terus. Ya, biar nggak ketahuan guru juga sih Pak. Biar nggak ketahuan guru. Betul. Kalau Tapi guru nggak kan takut digulung sama anak-anak cowok sekolah lain? Iya sekolah lain pernah nggak takut Pak. Lu Dulu nih pernah- mau cari nih cewek sekolah gua nih. pernah berantem nggak dulu waktu SMA? Pernah berantem, pernah tawuran? Oh enggak sih, nggak pernah Nggak tawuran pernah. sih alhamdulillah. Gampang sih ngalahin dia mah. Gak usah bawa celurit, bawa pisang. Keluarin dong pisangnya Pak. Bukan yang itu dong. Itu lebih ke pisang rebus ya? Ngomongin pisang jadi lapar ya. Pisang molemnya kecil. Ngomongin pisang jadi lapar ya. Oh lapar ya Pak? Iya. Harusnya kita kalau lapar makan dan pesen makanan di Diplomat Cafe. Luar biasa. Boleh pesenin makanan di Diplomat Pak biar selesai ngobrol kita bisa makan? Oke berarti. Udah, saya sekalian cari adiknya Pak Kamal. Iya, Sekalian saya pesenin makan, oke? betul. Pesen makan di Diplomat Cafe ya sambil cari adanya Bang Kamal. Siapa tahu nongkrong juga di sana. Karena di sana emang Saya minta tempatnya pesen nongkrong anak muda. pisang goreng coklat keju, tapi nggak pakai pisang ya Pak? Oke, coklatnya di. Pak, ini air masih ada loh Pak. Oh ya maaf. Tak saya siram. Aduh. Oke, Kamal, dulu waktu SMA itu pernah kena kasus apa gitu, tawuran gitu atau maling sendal di masjid gitu? Oh, gua sih kayaknya termasuk anak yang baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Lebih ke banyak dipanggil tuh sebagai saksi sih. Saksi. Nggak jadi tersangka ya, Nggak saksi jadi tersangka aja. ya, saksi kan? Saksi aja. Dipanggil sebagai saksi. Tapi Betul. bukan karena kelakuan anak buah Anda kan? Bukan. Bukan ya. Waduh. Enggak, maksudnya ini kan dulu pasti punya geng kan? Iya, betul. Waktu SMA kan? Pas lagi Bapak baju warna hijau ya. Oke, cukup. Cukup guys, ya. Oke. Kan ini masa SMA. Iya, Kita betul. ngomongin SMA loh. SMA. Kita ngomongin SMA. Masuk ya. Masuk lagi. Iya, saya anaknya baik-baik, Pak. Baik-baik ya. So far sih nggak pernah ada kasus sih. Nggak pernah ada kasus. Paling itu doang yang matematika doang. Matematika aja. Saya juga anaknya yang nggak nyari masalah juga sih, Pak. Lebih ke nyari duit ya. Iya, betul. Nyari duit saya sejujurnya lebih banyak nyari duit, Pak. Nyari duit. Dari dulu SMA sering dagang juga, udah mulai bisnis ya? Saya bahkan dari SMP udah mulai dagang. Udah mulai dagang. SMP dagang pulsa, terus nyoba-nyoba jual makanan di bazar. SMA saya dagang jersey bola. Oke, Betul, Pak. dulu waktu SMA, waktu zaman sekolah, Anda malah udah memulai bisnis ya? Bisnis kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya? Dari jualan apa tadi? Saya dari SMP jual pulsa, Jual pulsa. jual makanan setiap bazar, terus SMA saya jual baju, jersey dan keahlian saya, bukan keahlian, ketertarikan saya dalam bisnis itu saya tuangkan juga di organisasi juga, Pak. Dulu ikut organisasi apa dulu? Saya masuk OSIS, Pak. Masuk OSIS? Ketua OSIS kah? Enggak? Enggak ketua OSIS, Pak. Soalnya kalau ketua nanti enggak jadi. Jadi Oh, ngejokes ketua, gitu ya. nggak jadi. Ini, Pak. Apa namanya? Saya memang fokus di bisnis. Bahkan saya waktu saat itu tugas saya di setiap kepanitiaan acara itu kayaknya kebanyakan nyari dana, Pak. Nyari dana. Iya. Saya bahkan waktu SMA itu setiap pagi jam 5:30 pagi, bayangin rumah saya di Ciampea.
demi untuk bisa nyumbang dana ya buat acara-acara OSIS itu, saya bersama teman-teman dan senior saya itu jual baju bekas di Sempur, Pak. Jual baju bekas di Sempur. Setiap hari Minggu pagi. Setiap hari Minggu pagi. Setengah 6 pagi udah harus di sana, Pak. Jadi dari dulu emang jiwa-jiwa bisnisnya udah ada gitu. Betul, Pak. Secara ketertarikan dan secara lingkungan mendukung saya untuk itu. Dan terlahirlah waktu itu berhasil juga sama kawan-kawan satu kelas bikin namanya koperasi siswa, Pak. Koperasi siswa. Betul. Berarti jiwa-jiwa bisnis Anda tuh sudah zaman sekolah ya? Rasanya begitu ya, Pak ya. Jadi wajar sekarang sukses banget kan. Masih jauh lah dari. Tapi alhamdulillah dikatakan sukses. Berprogres menuju sana. Amin amin. Amin. Dikala teman-teman Anda main ya kan, main futsal atau main apapun, Anda main saham dulu. Waduh. Hebat nih, orang mau main bola, main futsal, teman Anda ya SMA Anda main saham. Betul. Kalau orang lain main bola, main futsal, saya beli klub bolanya kalau bisa. Woi. Waduh. Aminkan dulu, Pak. Amin. Luar biasa, Anda memang dulu waktu sekolah jiwa-jiwa bisnis sudah Betul. ada. Kalau sekarang ngejalanin bisnis apa? Oh, saya kebetulan sekarang diamanahin menjalankan bisnis keluarga aja sih, Pak. Bisnis keluarga. Ya, ada beberapa unit bisnis yang memang kita kelola bersama-sama. Nggak sama saya doang ya, sama anggota keluarga yang lain ya. Jadi kita sudah menjalankan itu, sebenarnya bisnisnya udah dari tahun 92 ya. 92 udah dari lama ya. Iya, dari Wajar. sebelum saya lahir, dari sebelum bapak saya memikirkan saya ya. Waktu itu, betul. Jadi udah ada ya, saya tinggal meneruskan dan berinovasi ya pada akhirnya. Inovasi ya. Innovate or die bahasanya gitu ya. Oh, iya, iya. Innovate or die. Jadi Which is nabati gitu diteleri. Jaksel banget gue ya. jaksel banget. Lanjut Pak. Ya, jadi dari itu saya masuk di perusahaan itu 2018 2019. Awalnya bapak saya cuma baru punya dua unit bisnis. Kita tambah 2 lagi. Jadi sekarang kita punya total 4 Empat bisnis. unit bisnis. Di bergerak di bidang apa aja Pak? Di bidang macam-macam, Pak. Dari konstruksi, terus bengkel motor, kafe, dan satu lagi ada konveksi, Pak. konveksi. Yang kena luka itu ya? Itu infeksi. Berarti dari dulu memang dari SMA jiwa Anda udah bisnis banget. Bahkan nih kayaknya Kamal ini kalau lihat dulu lahirnya juga beda sama anak lain. Gimana? Kalau anak lain itu lahir yang keluar ari-arinya yang akan diangkat, bayinya dibersihin sama bidannya. Kalau Kamal pas lahir diangkat sama bidannya jadi direktur. Waduh, amin. Beda ya, Agak beda ya, betul. Ngidamnya juga bapaknya tuh dulu pasti beda ya. Ibunya ngidamnya dulu beda ya. Iya, betul. Ibunya dulu ngidam proyek. Betul, ngidam saham, ngidam modal, ngidam broker. ya. Jual beli tanah. ngidam komisi juga. Komisi. Asik ya kita ya, oke. Kalau sekarang aktivitas bisnis 4 itu berarti ya? Ya, betul. 4 bisnis itu. itu. Apa tadi? Konstruksi, Konstruksi. di bengkel, di kafe, sama di konveksi. Konveksi itu ya. Kenapa Anda mengambil alasan waktu dulu untuk mengerjakan bisnis dan meninggalkan waktu main Anda di waktu SMA dulu? Balik lagi Pak, karena memang saya punya ketertarikannya cukup dalam Ke bisnis. tentang bisnis ini. Karena ketika saya bisa menghasilkan uang, itu kan kayak nagih apa ya? Iya, nagih. Nagih banget, terus bisa nih gini dapet duit. Benar. Jadi saya mau jajanin pacar saya saat itu, main aja gitu. Betul. Kan, gitu. Sudah banyak uang dari dulu gitu. Betul. Karena hasil keringat sendiri. Keringat sendiri. Jadi kita buka-bukaan aja, toh emang bisnisnya udah hilang ya. Jadi saya dulu jual jersey itu Pak. Saya jual masih ingat harganya sekitar 250.000 250.000 per satu baju. Kalau dulu kan uangnya 250 tuh agak gede banget. Uang gede Pak. Padahal modalnya Pak, saya paling cuma dapat modalnya itu 125.000 Pak. 125.000, lumayan tuh kan? Lumayan. Dan rata-rata saya satu minggu itu saya bisa kejual 10 sampai 15 kaos Pak. Wah. Modalnya cuma BBM doang Pak saat itu. Itu Pak. Dan dapat keuntungan banyak banget. Makanya itu yang buat Anda nagih ya. Alhamdulillah. Dan ini juga Pak, saya punya apa ya? Punya passion menjelaskan juga. Saya suka ngobrol lah sama orang ini. Saya ngasih tahu nih baju saya yang ini, kualitasnya yang gini. Mungkin beda sama orang, tapi ada plusnya, ada minusnya. Saya orangnya nggak segan ngasih tahu, ini minusnya produk saya ini. Tapi bisa ketutup dengan plusnya ini. Jadi orang membelinya bukan karena sekedar suka, tapi memang dia tahu bahwa apa yang dia beli itu sesuatu yang memang dia butuhkan juga Pak. Iya betul. Karena zaman dulu juga kan orang kayak pakai baju bola gengsi juga ya Pak. Betul. Itulah kenapa saya
Waktu itu jual baju bola juga Pak. Kan untuk bisnis itu sendiri pasti banyak banget resiko gitu. Pasti. Gimana nih buat kita yang atau mungkin siswa saya pengen belajar nih untuk memulai bisnis? Nah, bisnis itu menurut saya ya ada dua hal. Bisnis yang bahasanya apa, supply and demand. Ada permintaan, kita menyediakan. Nah, atau satu lagi kita yang menciptakan demandnya, atau bahasanya tuh kita bikin trennya. Kalau mau pemula, saran saya paling dasar itu adalah apa kebutuhan paling besar masyarakat kita bisa penuhin. Betul. Dan beberapa kali saya sering ngobrol sama orang, dan kalau ngobrolin itu saya selalu bilang bisnis itu nggak hanya tentang modal. Modal itu mungkin poin ketiga. Poin ke-1 itu adalah keahlian kita, kedua adalah relasi kita, ketiga baru modal Pak. Jadi keahlian ini menurut saya poin nomor 1. Paling pertama keahlian. Poin pertama keahlian tuh terdiri dari apa? Kemauan, pola mindset kita yang sudah baik, konsistensi kita ya, komitmen itu ya. Menurut 3 Pak, kedua baru koneksi, baru ketiga modal. Karena ketika saya berkaca dari pengalaman saya SMA dan saya kuliah. SMA Pak, saya bisnis baju jersey bola itu Pak, nggak pakai modal Pak. Nggak pakai modal? Modal kepercayaan dong. Modal kepercayaan. Ya gimana saya membangun skills, membangun citra diri saya bisa dipercaya sama si suppliernya. Saya bilang gini, Bapak jual berapa? 125. Oke, nanti kalau ada pembeli saya bayar DP-nya, nanti kalau udah terjadi pelunasan saya lunasin. Wah. Berawal dari apa? Saya ngambil 1 dulu baju kejual, dia percaya tambah 2, terus kejual jadi 5, jadi 10, jadi 15, jadi 25, itu terus pakai modal enggak Pak? Yang penting kitanya punya kemampuan, punya komitmennya Pak. Kita fokus di jualan itu. Jadi konsisten itu paling penting. Berkaca di situ, dibandingkan ketika saya di kuliah, itu modal duluan Pak. Modal duluan. Ya, benar-benar. Tapi ternyata saya punya kemampuan yang enggak, dan semua orang lain nggak punya, yaitu bagaimana kita bisa berkomunikasi dan berbagi peran dalam satu tim. Bekerja sama juga penting ya. Betul. Tapi intinya adalah uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Betul. Tapi memang semua bisa diawali dengan uang. Itu sih Pak. Tapi yang paling penting adalah di awal adalah keahlian kita dulu kita harus punya ya. Dan itu tadi saya dengar dari Kamal itu yang menarik adalah trust dan kepercayaan. Betul. Berarti untuk memulai bisnis kita harus membangun kepercayaan dulu ya. Nah itu juga makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang pada pengen usaha ya, apalagi yang mungkin seumuran-umuran kita ini, benar-benar kerja sambil bisnis mungkin nggak sih, gitu kan? Benar-benar. Kalau saya atau kerja sambil kuliah bisa nggak sih gitu? Menurut saya bisa. Bisa. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapinya adalah ambil bisnis yang memang tidak mengganggu porsi utama. Nah itu paling penting adalah yang penting gimana caranya bikin bisnis yang memang bisa menyesuaikan kesibukan kita. Mungkin yang paling mudahnya adalah jadi reseller aja dulu. Jadi reseller dulu. Iya, nggak salah kok jadi reseller. Kita nggak usah capek-capek mikirin produk. Kita nggak usah capek-capek segmenting, cari konsumen. Kita udah tahu produk ini pasti konsumennya siapa. Karena kuncinya pengusaha itu Pak, satu, kalau kita udah terbiasa menciptakan transaksi, orang akan mudah bertransaksi sama kita. Itu Pak. Jadi kita harus terbiasa untuk transaksi dulu. Semakin banyak jam terbang atau semakin banyak transaksi dan trustnya dapat, maka akan semakin mudah. Betul Pak. Kamal, luar biasa banget nih obrolan tentang bisnis. Wow, kenapa saya dari dulu nggak belajar bisnis ya? Karena satu nih, ketakutan saya dalam memulai bisnis adalah takut rugi. Karena belum punya dana cukup gitu kan. Misalkan nih, saya mau mulai bisnis jual motor dulu. Akhirnya nanti kalau misalkan bangkrut gimana ya, kalau nggak laku gimana ya, apalagi dengan keadaan yang sekarang baru selesai dari pandemi kan. Nah, itu gimana gitu tipsnya? Wah, ada musik ya. Saya kaget lah. Saya lebih ke ini sih Pak. Balik lagi ya. Saya tidak menyarankan memulai bisnis dengan modal yang cukup besar. Bisnis itu sesuatu yang memang modalnya, bahasa saya ya, uangnya uang dingin Pak. Hilang juga kita ikhlas bahasanya gitu. Jadi uangnya tuh harus dibasahin dulu biar dingin gitu ya. Di freezer Pak. Di freezer. Saya nggak menyarankan mengambil modal dari sesuatu yang memang kita butuhkan. Jual motor jangan. Motor kan untuk mobilitas. Mobilitas belum. Kalau perlu nabung dulu, atau bahkan
Kang Barko misal punya temen yang punya bisnis, tapi pengen tahu nih rasanya bisa bisnis. Yang penting kan punya, balik lagi nomor satu kan kemampuan pengalaman ya. Kemampuan pengalaman. Gini, misal Kang Barko punya temen yang kerja di Uncle Benz, di Diplomat. Bro, aneh pengen ini dong, pengen coba bisnis. Caranya gimana? Ya udah, kasih saya kerjaan yang kayak yang ente kerjain, aneh kerjain. Nggak usah dibayar. Yang penting saya tahu pengalamannya. Paling penting Dari situ kan tahu, oh selahnya gini, oh caranya gini. Kalau kita udah punya kemampuan, orang lain ngelirik, mungkin nggak orang invest ke kita. Mungkin. Karena kita udah punya jam terbangnya, udah kelihatan hasilnya. Betul, Gitu ya. makanya dari itu saya bilang modal bukan utama. Kemampuan pola pikir, pengalaman, skill, bakat atau keahlian, keterampilan itu kan harus diasah ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita bisa jago bisnis, jago ngomong, jago meyakinkan orang, jago menggiring orang untuk mau dengan produk kita, kan nggak bisa. Dengan cara instan, mie instan aja, bikin ekosistem pabriknya aja tidak instan. Tidak instan, ada prosesnya. Betul, makanya berproses. Jadi bisa jadi memang kalau mau coba bantu di bisnis orang teman-teman aja. Gak usah dibayar bro, anggap aja temen bantuin. Gue bayarnya pakai apa? Gue bayar pakai pengalaman. Benar. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya, tapi itu menarik sih. Jadi kita kan kalau untuk memulai bisnis nantinya, kita udah nggak takut resiko karena kita udah tahu, kaget, udah tahu caranya orang tahu caranya. Tapi untuk orang yang gini nih, pengen bisnis karena pengen kaya gitu. Jadi kalau misalkan bisnis dengan ikut ke orang, berarti gue nggak punya keuntungan dong. Sedangkan gue butuh pemasukan gitu, gimana? Sebenarnya gini ya, bisnis dengan tujuan kaya nggak salah. Tapi rasanya akan lebih long last atau lebih panjang ketika bisnis kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Rasanya bahasanya gini, ketika kita memudahkan urusan orang lain, biasanya Allah bantu juga beresin urusan kita. Oh, itu kenapa ojek online laku? Betul, karena dia menyelesaikan masalah orang. Jadi nggak pusing lagi, nggak usah nanya kemana-mana lagi lokasi kan? Betul, bisnis yang sukses itu rata-rata adalah bisnis yang bisa menyelesaikan problematika keseharian pada umumnya. Misal kayak gini, gue lapar tapi mager keluar, ada makanan online, GoFood, sebut aja biar masuk sini GoFood, gitu. betul. Kita pengen kirim barang, ternyata barangnya jauh, bisa pakai Paxel gitu-gitu. Itu kan masalah-masalah yang ternyata bisa jadi bisnis. Betul. Iya, masalah. Orangnya seneng bayar kita karena dia merasa terbantu. Kitanya seneng karena kita jasanya kepake dapat keuntungan. Betul. Gitu. Tapi apakah dengan tujuan bisnis dengan bisnis tujuannya pengen kaya, nggak salah. Tapi rasanya ketika bisnisnya tiba-tiba kolaps, dia rasanya akan mudah patah. Benar. Itu yang kita kadang berpikir di situ, karena buat apa sih kita mengejar keuntungan yang besar ketika ternyata bisnisnya tidak cuma 2 tahun bertahan. Cuma 2 tahun bertahan, ya buat apa? Benar-benar. Buat apa? Kita kan lebih fokus ke bagaimana kita bisa menjaga, mengatur dan merawat bisnis ini long last. Kalau bisa ini diwariskan untuk anak cucu. Benar. Jadi kita bukan hanya bisnis sesaat. Kadang-kadang kan ada sesuatu yang lagi viral. Cinta aja bisa sesaat. Iya, benar. Karena kan sesuatu yang viral, ya kan, produk-produk baru biasanya ikutan juga dagang itu. Pada akhirnya produknya hanya viral doang pada saat viral, ya kan. Udah hilang viralnya, udah nggak laku lagi. Betul. Jadi harus membuat bisnis yang gimana caranya tuh bisa terus abadi, ya. Terus kan? abadi. Betul. Dengan caranya tadi adalah berproses, ya. Berproses. Dan gue juga selalu bilang gini ya, bisnis berproses itu jangan sampai gini. Misal gue sama lu nih, gue bisnis A, lu bisnis B. Bisnis yang let's say lah sama, kita sama-sama jual kamera misal. Iya. Tapi ternyata lu lebih cepat lakunya dibandingkan gue. Nah, jangan sampai karena lu lebih laku, gue jadi males. Nah, itu dia. Nah, itu karena apa? Motivasinya untung. Wah, dia lebih untung, gue males. Nggak jadi ya, gue bisnis jadi ya udahlah gitu. Padahal kalau kita berpikir yang berbeda tujuannya, kita jadi termotivasi. Wih, Barko aja bisa kok untung kayak gitu. Kita berpikir lagi nih, apa nih inovasi yang bisa kita tambah atau nilai tambah yang bagus buat konsumen supaya orang juga mau beli sama nyewa di kamera kita. Jadi jangan sampai jatuhkan. Saya kan lagi bisnis WO gitu. Wah,
wah itu ramai nih, jatuhin lah. Jangan gitu. Nggak boleh gitu. Justru ya. kita harus bisa menciptakan bisnisnya itu baik. Kita baik, saya baik, baru kau baik. Supaya apa? Bisnisnya berkelanjutan. Berkelanjutan dan tetap baik gitu. Betul. Karena memang betul Pak, sesuatu yang berkelakuan baik itu selalu aman. Betul. Apalagi negeri kita. Betul. Maka kita harus selalu berkelakuan baik dan sopan. Sopan. Luar biasa banget ya obrolan. Betul. Wow, saya nggak rugi sih. Sering-sering deh adanya hilang. Biar bisa ngobrol kan. Gitu ya. Baik. Biar sering-sering ngobrol gitu. Tapi intinya adalah satu ya. Apalagi kita nih, masih muda kayak gini. nih, benar-benar. Kita merasa insecure, Nah, itu. overthinking. Wih, orang lain udah bisa A, B, C, D, E. Kita baru A, B doang nih. Atau B, A, B doang kita Bahkan belum bisa. sampai A. Iya, bahkan belum sampai A. Nah, saya rasa itu nggak bisa dijadikan alasan buat kita mengurung diri. Justru kita jadikan itu untuk introspeksi diri. Apa nih yang harus saya rubah? Apa nih yang harus bisa saya kembangkan? Kita harus pahami apa nih kelemahan kita. Betul. Apa kelemahan kita yang harus kita tutup? Apa kelebihan kita yang harus kita tonjolkan? Kita harus cari tahu tuh ya. Betul. Yang itu ketika itu kan kita membangun mental lebih kuat ya. Jadi kita nggak punya yang namanya mental health gitu yang sekarang itu lagi hits tuh. Iya. Kita nggak punya mental block lah bahasanya gitu. Ketika kita punya mental yang bagus, rasanya punya pikiran yang bagus juga, peluang itu pasti akan ada. Bahkan ekstrimnya gini, Gimana nih? Barko lebih sukses di bisnis kamera. Saya kok nggak sukses ya. Mentok terus itu. Sampai akhirnya ternyata, oh saya suksesnya bukan di kamera. Saya suksesnya di dagang handphone. Kita nggak tahu. Berarti kita cari terus nih. Cari terus. Sebenarnya Oh gimana? ini nggak cocok nih, dua-duanya mentok nih. Ya udah kita cari yang lain. Mentok itu menjalani fasenya tuh berapa tahun? Apakah baru 1 minggu nih udah nggak laku? Kayaknya bukan passion gue nih. Kayak gitu. Terus-terusan aja. Tapi sampai akhirnya pasti hati dan pikiran pasti ada batasnya. Kalau dirasa oh ini udah mentok nih, segala cara udah gue coba, udah all out. Ya kita coba emang rezekinya bukan di sini, cari yang lain. Oke, itu tipsnya ya. Kalau misalkan untuk siswa-siswa saya yang males gitu, kayak gue tuh pengen kaya gitu, aku tuh pengen kaya tapi mager ngapa-ngapain. Terus sekarang banyak banget orang-orang yang ngasih tips di rumah juga bisa dapetin uang. Nah, menurut Kamal sendiri gimana mengenai tentang itu? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi probabilitas atau kemungkinan besarnya kaya nggak? Kita lihat data 10 orang terkaya di Indonesia. Mereka diam di rumah nggak? Enggak. Mungkin nggak? Saya nggak bilang enggak ya, tapi kemungkinan besarnya enggak. Mungkin ada aja, mungkin. Tapi tidak banyak. Betul. Jadi memang di sesuatu itu balik lagi, tidak ada sesuatu yang instan, semua berproses. Kalau mau sukses, kalau mau menggapai sesuatu yang kita inginkan, emang kita harus berkorban. Berkorban itu kan, arti kata berkorban itu kan kita rela menghilangkan kenyamanan yang kita miliki untuk menggapai sesuatu yang lebih baik. Kita berani capek untuk sesuatu yang lebih baik di depannya. Kita mau bisnis, namanya bisnis kan nggak ada jam kerja ya. Nah, benar. Kadang tidur kurang, kadang nggak ada Kadang liburnya, nggak ada liburnya, begadang terus, kadang nggak jelas, luntang-lantung. kadang ditipu, kadang dirugiin, akhirnya Betul. capek, pulang-pulang ke sini marah. Betul. Nah kadang gitu. Tapi kan kita di situ belajar. Nggak ada kerugian yang benar-benar rugi, tapi kita pasti belajar. Bodoh malah kalau kita melakukan hal itu 2 kali. Bodoh. Tapi balik lagi, semua berproses. Sesuatu yang berkorban, kita harus merelakan kehilangan kenyamanan. Kenyamanan kita tidur lebih lama, kenyamanan kita bisa mengurangi waktu bermain dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengorbankan sesuatu. Ketika kita ingin menggapai sesuatu, pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Betul. Dan itu hanya untuk di awal. Betul. Ketika kita sudah mencapai sesuatu yang kita Betul. tuju, baru kita akan lebih santai. Betul. Berarti Bang Haji itu benar nih. Apa tuh? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, susah-susah dahulu, Betul. baru senang kemudian. Betul. Anda kurang suka dangdut ya Pak? Kurang suka. Kurang suka ya. Wow, luar biasa banget nih. Tapi tipsnya buat orang-orang yang malas, pengen kaya tapi malas, Orang kaya. pengen kaya tapi malas, Pengen kaya tapi malas. Jangan malas. jangan malas. Paling simpel adalah bisa nggak bangun pagi? Kayaknya anak-anak zaman sekarang susah deh Susah bangun bangun pagi. pagi. Gimana caranya lu bisa bangun pagi konsisten 1 minggu? Caranya apa? Kalau lu mau bangun jam
pagi, berarti tidur lu harus bener dong. Sebelum jam 12 sudah harus tidur, harus. Berarti lu harus mendisiplinkan diri lu dari awal. Dari bangun pagi, lu mungkin sholat atau beribadah, beresin kasur, beresin kamar, beresin urusan negara. Oh, itu kepanjangan ya. Maksudnya beresin rumah, beresin urusan negara. pekarangan, yang gitu-gitu. Baru kita bisa mulai jadi memulai dari sesuatu hal-hal kecil. Bangun pagi, atau menyelesaikan hal-hal yang bisa dikerjakan, kayak gitu. Jadi nggak ada tuh orang kaya males tuh Nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan misal Barko kaya nih, anaknya males, apakah kayanya akan lama? Enggak. Biasanya kayanya akan cepet habis karena dia malas. Betul. Wow, luar biasa sekali saya dapat knowledge ke bisnis ya, ilmu bisnis nih. Semoga saya sekarang bisa bisnis ya. Ya, saya bisa jual siswa-siswi saya. Nggak gitu dong. Maksudnya lebih ke bakat, maksudnya ini kan. Jual ini dong suara dia kan. Betul. Banyak juga yang bisa nyanyi. Yang acting. Boleh dong quote andalan dari Anda ke saya kasih gitu biar saya semangat nih untuk mulai bisnis, walaupun saya sudah berumur akan guru BK, tapi saya juga pengen tetap memperkaya diri, memperkaya skill gitu. Boleh dong kasih. Saya selalu punya pikiran gini, Barko. Orang tuh kalau hidup pasti mati kan. Nah, dalam menyikapi kematian itu ada dua pilihan kan. Kita mau takut mati atau berani mati kan? Berani mati. Nah, rasa-rasanya rugi kalau kita takut mati. Karena rugi banget kita mati dalam keadaan takut. Ya, that's right. Lebih baik berani mati. Dalam tanda kutip kita harus berani hidup. Nah, berani hidup itu adalah menjadikan sesuatu hidup yang berarti kan. Nah, hidup yang penuh perjuangan pasti adalah hidup yang berarti. Jadi rasanya kalau kita mau menciptakan hidup yang berarti, berani hidup, ya kita harus berjuang. Harus berjuang. Nah, walaupun memang gini, faktanya gini, apakah kita terus berjuang jadi saklek atau rumus pasti kita sukses, belum tentu. Pasti banyak orang mengejar kesuksesan sampai akhir hayatnya tapi nggak mencapai. Nggak mencapai gitu. Tapi minimal satu, Allah pernah catat nih orang usaha. Betul. Daripada nggak usaha. Betul. Allah mencatat dia berusaha, niat baik pasti catat amal ibadah. Yang penting dia melakukan nggak diam gitu. Betul. Kan? Dan balik lagi, kesuksesan kan subjektif ya. Orang bisa mengukur kesuksesannya masing-masing. Dan saya rasa lebih baik kita mati dalam perjuangan daripada mati dalam ketakutan. Lebih baik kita mati dalam perjuangan dari posisi berjuang daripada mati dalam ketakutan. Betul banget. Karena dalam agama kita pun kalau kita mati dalam medan perjuangan itu mati syahid. Betul. Apalagi nyari nafkah juga sama kan. Betul banget. Luar biasa banget ini. Saya dapat knowledge baru. Sama-sama saling belajar. Ya kan. Saya juga kan biasanya saya kan sering nasihatin orang. Sekarang saya kan dikasih knowledge baru sama Anda, Pak. Sering-sering adanya hilang, Pak. Jadi saya dapat knowledge terus ya. Baik. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya bisa semangat lagi dan mudah-mudahan nanti adanya juga cepat ketemu ya. Amin. Nanti saya akan selalu cari tahu. Saya telepon Pak Fajar dulu ya. Siap. Halo, assalamualaikum Pak Fajar. Langsung ke sini ya. Oh, di depan pintu. Siap, masuk. Halo, kan saya udah nelfonnya, kok masih? Gimik ya. Luar biasa nih. Dok, sangat panjang kan? Sangat panjang. Jadi gimana nih? Udah ketemu adik saya? Udah pulang katanya barusan, Pak. Udah pulang. Iya. Keramatullah. Kenapa? Keramatullah pulang. Enggak lah. Oh, enggak ya. Jangan, emang rela. Jangan bahaya. Makanan udah disiapin? Udah. Makanan di mana itu? Diplomat Cafe. Oke. Makanan dari mana itu? Diplomat Cafe. Baik Pak Kamal, terima kasih banyak Thank you. atas sharing-sharingnya ya, atas ngobrol-ngobrolnya. Adanya juga udah ketemu, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin lancar bisnisnya, Amin, makin amin. jaya juga. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa bawa adenya ke sini nih, biar saya tanya-tanya juga nih kenapa nih adenya gitu kan, sampai bolos-bolos.
Mungkin itu karena kakaknya terlalu kaya, jadi dia boros dan Iya. bolos gitu. Oh gitu ya. Ngapain mau sekolah gitu Iya, ya? saya kan sudah banyak uang kakak saya. Oh gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu Pak. Mungkin. Terima kasih banyak sekali Siap, lagi. terima Yuk, kasih. kita langsung ajak makan aja Pak. Siap. Siap. Yuk, Yuk. kita langsung. Siap.